Selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama, kalau kita refleksikan kembali soal situasi demokrasi, ada pertanyaan, apakah situasi demokrasi hari ini sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik? Itu betul pertanyaannya. Kalau kita melihat situasi nasional saat ini, beberapa gerakan-gerakan itu memang sangat kontroversial. Ya, betul sekali. Baik ada perdebatan di kalangan publik, dan kemudian banyak buzzer yang muncul seolah-olah ada gerakan yang menghina institusi tersebut, dalam hal ini Polri. Ada juga gerakan-gerakan seperti yang menganggap bahwa gerakan itu menghina presiden atau sebagainya. Jadi begini, Bu. Saya lebih melihat dari perspektif sosialnya, karena saya juga jurusan sosial ya. Dalam sosial kemasyarakatan itu sebenarnya ada salah satu tokoh teoritis, namanya itu Jürgen Habermas. Beliau dikenal dengan pemikiran kritis ya, atau dalam hal ini filsafat Frankfurt School generasi ketiga itu. Jadi dalam pandangan Jürgen Habermas itu melihat demokrasi itu butuh yang namanya masyarakat yang kritis. Masyarakat kritis itu masyarakat yang rasional. Jadi kalau mau hidup berdemokrasi, masyarakat itu harus rasional dan harus kritis terhadap suatu kebijakan. Mengapa? Karena kebijakan itu sumber masalahnya itu dari orang-orang yang memiliki kekuasaan. Katakanlah misalkan beberapa regulasi dari pemerintah hal ini, seperti muncul Omnibus Law misalkan, Undang-Undang Minerba, kemudian muncul lagi RUU-TNI saat ini yang sangat kontroversial. Jadi kebijakan itu yang melahirkan suatu problem sosial di masyarakat. Sehingga untuk mengimbangi demokrasi, masyarakat itu harus kritis. Dan dia harus rasional untuk melihat bagaimana situasi masalah sosial yang ada. Itu kalau kita hidup berdemokrasi, kawan. Nah, di satu sisi, gerakan dari Ben Sukatani itu menurut saya, kawan person, itu bagian dari kritik sosial. Jadi kritik sosial itu kritik terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan pada sistem tertentu. Misalnya bicara soal struktur sosial ya. Struktur sosial itu ada presiden, kemudian ada lagi pemerintah di bawahnya, kementerian, ada lagi TNI Polri. Jadi kritik terhadap argumentasi yang dilakukan oleh Ben Sukatani itu sebenarnya itu respon terhadap akibat dari praktek-praktek kelompok yang memiliki jabatan tertentu. Misalnya kritik terhadap polisi ya. Jadi sebenarnya adalah kritik itu menurut saya itu bawah saja. Karena itu bagian dari demokrasi. Karena Ben Sukatani itu tidak mengkritik orang-orang polisi siapa yang terlibat dalam kasus apakah yang dipikirkan oleh Ben Sukatani. Dia hanya mengkritik bagaimana pertanggungjawaban fungsionalnya sebagai pihak keamanan dan juga sebagai pemangku hukum. Itu yang dilihat oleh Ben Sukatani. Jadi bagi saya, demokrasi ini kalau mau kembali ke zaman Orde Lama, segala kritik itu harus dihina, dibungkam, baik di kampus seperti ada NKK BKK maupun di kalangan-kalangan aktivis lainnya. Jadi ini sebenarnya agenda reformasi. Reformasi itu butuh yang namanya gerakan sosial. Kita berkiblat pada sejarah masa lampau, yang dimana pada saat itu Orde Lama, Orde Baru itu justru membungkam terhadap kelompok-kelompok aktivis. Sehingga apa impian dari kawan-kawan aktivis 98 pada saat itu, atau cita-cita dari reformasi, yaitu salah satunya itu penghapusan NKK dan BKK, apalagi divisi ABRI. Sehingga menurut saya gerakan sosial itu, atau orang bilang bahwa ada gerakan sosial baru, itu sebenarnya representasi dari demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa ada gerakan sosial yang masif.
Karena Indonesia itu tidak lahir dari revolusi. Indonesia itu lahir dari reformasi. Jadi cita-cita reformasi itu harus diimplikasikan oleh kalangan-kalangan mahasiswa. Jika saat ini ketika Ben Sukatani mengkritik institusi Polri, terjadi yang namanya harus minta maaf kepada institusi Polri dan sebagainya, menurut saya itu tidak benar. Mengapa? Karena ini era-era reformasi. Gitu. Saya pikir itu Bung Noven. Kalau ada mau pertanyakan silakan. Diskusi santai lah. Sambil menikmati kopi malam hari ini. Iya, Bung.